Halo semuanya, kami dari kelompok A2 belajar membuat database dengan PHP-MyAdmin pada XAMPP. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Silvi Ramawati dengan NIM E41220737. Halo, saya Nina Virgiana, NIM E41220820. Saya Olicia Bintang Pratama dengan NIM E41220310. Saya Wisnu Sibulan dengan NIM E41220825. Oke, kalau begitu kita bisa langsung saja ke video langkah-langkahnya. Di sini kita akan belajar membuat database, tabel, primary key, foreign key, relasi, drop tabel, dan drop database menggunakan query. Kita akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah mengoperasikan aplikasi XMPP. XMPP sendiri memiliki fungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Langkah yang pertama yaitu klik Start yang ada di nomor 1. Selanjutnya klik Start yang nomor 2. Setelah itu klik Start yang nomor 3. Selanjutnya kita klik Admin pada MySQL. Kemudian akan muncul PHP-MyAdmin. Nah, di sini saya akan membuat database menggunakan query. Untuk yang pertama, kita klik New, lalu kita menuju ke SQL. Setelah itu, kita akan menuliskan sintaknya. Sintaknya seperti create database. Karena kita membuat database perpustakaan, jadi kita tuliskan perpustakaan. Jika sudah selesai, kita menuju ke Go. Nah, maka akan tampil seperti itu, berarti database sudah dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel menggunakan query. Kita klik di database perpustakaan, lalu kita menuju ke SQL. Untuk tabel yang pertama, kita akan membuat tabel petugas. Untuk tabel petugas, kita bisa menggunakan sintak create tabel petugas. Nah, kalau udah selesai, kita bisa menuliskan atributnya. Untuk atribut yang pertama, kita akan menuliskan ID petugas. Kita tuliskan seperti pada layar. Untuk ID petugas, kita menggunakan tipe data varchar. Dengan panjang 10. Nah, kita jangan lupa tambahkan untuk yang barisan pertama, kita tambahkan buka kurung, dan di barisan terakhir kita tambahkan tutup kurung. Kalau sudah, kita akan menuliskan atribut yang kedua, yaitu atribut nama petugas. Kita menggunakan
tipe data varchar dengan panjang data 20. Nah, kalau sudah, kita akan klik go. Nah, akan tampil seperti itu. Berarti tabel yang pertama sudah berhasil. Untuk yang kedua, kita membuat tabel buku. Kita klik di SQL. Lalu kita tuliskan sintak create tabel buku. Nah, untuk atributnya, maka kita akan tuliskan ID buku dengan tipe data varchar dan panjang data 10. Untuk atribut yang kedua ada judul. Nah, kita bisa juga tuliskan judul dengan tipe data varchar, panjang data 20. Jika sudah selesai, kita bisa klik go. Nah, tabel yang kedua juga berhasil. Oke, selanjutnya kita belajar membuat primary key menggunakan query. Klik tabel petugas, klik SQL, lalu kita ketik, isikan sinteks untuk membuat primary key, yaitu alter tabel, lalu kita isi add primary key ID petugas, setelah itu kita klik go. Selanjutnya kita buat primary key pada tabel buku, klik SQL, lalu isikan seperti biasa sinteksnya, klik alter tabel, klik ID. Oke, kita di sini ketik add primary key, tambahkan ID buku, dan ini adalah jika sudah berhasil. Selanjutnya kita akan belajar membuat foreign key dengan query. Klik tabel peminjaman karena yang kita pilih ada peminjaman. Klik SQL. Kemudian masukkan sintaks membuat foreign key dengan query. Alter tabel peminjaman karena tabel yang kita pilih tadi peminjaman. Selanjutnya add foreign key ID underscore buku reference buku dalam kurung ID underscore buku karena
kita dapat langsung klik go untuk melihat apakah foreign key yang kita buat berhasil. Bila sudah ada tanda checklist, berarti kita berhasil. Kita dapat mengeceknya pada tabel peminjaman, lalu klik structure, dan pada ID buku sudah terdapat foreign key. Lalu selanjutnya kita akan membuat relasi dengan query. Kita pilih tabel peminjaman lagi, klik SQL, dan isikan sintaks membuat relasi dengan query. Alter tabel peminjaman, add constraint foreign key underscore ID underscore buku, foreign key dalam kurung ID underscore buku, reference buku dalam kurung ID underscore buku, on delete cascade, on update cascade. Setelah sintak terpenuhi, kita dapat langsung klik go untuk melihat apakah relasi yang kita bikin sudah jadi. Apabila ada tanda checklist, berarti sudah berhasil. Kita langsung dapat menuju database perpustakaan. Kita klik desain. Nah, sudah terdapat relasi antara buku dan peminjam. Berikut ini cara drop tabel pada database. Pertama-tama kita pilih tabel terlebih dahulu yang akan di drop. Contoh, kita pilih tabel petugas. Selanjutnya kita menuju SQL. Sebelumnya tulisan ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita ketik drop tabel petugas. Selanjutnya kita klik go, dan ini kita klik OK. Nah, dan drop tabel berhasil. Di sini saya akan menjelaskan cara drop database. Yang pertama, kita pilih database yang akan di drop. Contoh, kita akan mengedrop database perpustakaan. Selanjutnya menuju SQL. Lalu kita ketik drop database perpustakaan. Lalu kita klik go, dan database berhasil di drop. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.